semua, malam. Oke, kali ini aku mau baca buku novel. Ini novel udah lama aku beli, cuman baru hari ini bisa dibaca. Wow, sudah lama aku tidak baca novel. Oke, novelnya itu dari Felicia Ong namanya. Judulnya When It Rains. Seperti yang digambar itu ya, When It Rains oleh Felicia Ong. Terus ini penerbitnya oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia Jakarta. Terus dicetak kali pertama pada Januari 2019. Terus isinya itu dari halaman 1 sampai halaman 195. Selebihnya halaman untuk perkenalan diri dari penulisnya. Oke. Jadi kita baca tentang penulisnya dulu ya. Soalnya penulisnya yang pemeran utamanya nih. Asik. Tentang penulis. Penulisnya ini namanya Priscilla Felicia Ong, lahir di Ternate tanggal 8 Februari 1998, sulung dari 2 bersaudara, gadis Aquarius sesama pecinta romans dan gemar menulis sejak SD. Pada 2017, Felicia Ong menjadi finalis kompetisi Gramedia Writing Project Batch 3. Gimana menyebutnya? Batch? Juara 1 lomba menulis novel #Grasindo Fiction Week 2018 dan pemenang kategori cerita terbaik lomba cerita mini Week #Mikro Waktu November 2018. Oke, mulai aja lah kayaknya ya. Bab 1. Bab 1-nya nih langsung ke percakapan. Oke. Dak-dikduk aku. Kayak udah ratusan tahun aku gak ada baca novel. Bab 1. Ingat Samantha, jangan pulang, tandas mama lewat telepon. Pikirkan kesehatanmu, tunggu saja di sana sampai hujan reda dan jangan cari masalah. Kau dengar Sam? Aku mendesah, membuang sisa-sisa karbon dioksida yang menyumbat paru-paru karena omelan mama. Ribuan kali beliau mengingatkannya, sebuah amanat monoton tentang tak boleh pulang ketika hujan turun. Intinya, jangan mandi hujan. Kalau melanggar, berarti telingaku harus siap panas mendengar semua omelan mama di rumah nanti. Lanjut. Aku dan Sania, adikku yang kini duduk di kelas 2 SMA, selalu paham akan kecemasan terbesar mama. Semuanya menyangkut hujan. Bahkan kami tak diizinkan membawa payung untuk jaga-jaga, sekalipun langit mendung menampakkan diri. Pernah aku diam-diam membawa payung ke kampus, tetapi sialnya tetap ketahuan. Dan apa kata mama saat itu? Taruh payungnya dan dengarkan kata mama. Mamanya gak suka sama hujan ke mamanya. Wajah galak mama membuat aku menurutinya tanpa membantah. Sebab aku tahu menambah satu suara akan memicu keributan. Sedangkan aku tak mau menyanyiakan waktu demi meladeni masalah sepele. Akan tetapi, kalau bisa jujur, sebenarnya aku sering penasaran. Banyak pertanyaan berangsur dalam benakku. Kenapa mama takut pada hujan? Apa mama memiliki trauma masa lalu? Jika iya, aku ingin tahu, karena ini pasti masalah serius dan fatal. Namun, bentar. Lanjut. Namun, setiap kali aku menanyakan hal itu, jawaban mama tak pernah sesuai harapan. Beliau hanya tahu mau kami sakit, terluka, atau terkena masalah apapun karena hujan. Itu saja. Jawaban yang simpel dan mudah diterima. Kini aku berdiri di depan gedung fakultas, sambil berdiri, mendongak, menatap awan gelap yang menurunkan butir-butir hujan sambil menarik napas dalam-dalam. Sampai kapan aku di sini, gerutuku? Menunggu selalu mengingatkan aku kepada papa.
pribadi berjiwa malaikat, enggan membiarkan aku berdiri berjam-jam tanpa kepastian. Beliau sangat peka, pasti tahu bagaimana rasanya menjadi diriku. Anak yang mendapat peraturan tak tertulis dari sang ibu. Namun sayangnya, Papa sudah 2 bulan berada di luar kota karena pekerjaan. Papa tak dapat menjemputku sekarang. Halo, kau masih di sana, Sam? Sam aja deh. Suara Mama kembali mengisi ruang telinga saat aku mengangkat teleponnya, menghapus rasa dongkol yang ada dalam dada. Bagaimana jika kau minta Steve mengantar pulang? Sesaat aku bergeming. Tiba-tiba rasa sedih menyambar hatiku ketika mendengar nama orang itu. Steve. Jadi ingat yang di YouTube itu loh, marmut. Steve. Steve, pacarku, akhir-akhir ini selalu sibuk. Kegiatannya berubah padat dan tidak jelas. Setiap kali aku mengajaknya keluar, dia memiliki 1001 alasan untuk menolaknya. Tadi pun ia langsung pergi. Katanya ada tugas kelompok yang tak dapat ditinggalkan karena dia adalah ketua. Sam, Mama membuyarkan lamunanku. Oh, aku tersentak. Menyadari begitu banyak pertanyaan Mama yang aku abaikan. Akhirnya dengan menyesal aku menjawab, sudah dari tadi Steve pulang. Dia sibuk, tugasnya banyak. Sibuk Steve. Jangan menyusahkan dia lagi, Ma. Embusan napas Mama terdengar pasrah. Pacar macam apa? Kata mamanya. Bukan. Lanjut ya. Harapan beliau seketika pupus karena mengandalkan Steve dalam situasi begini. Udah mau 3 menit ya. Oke, tunggu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, Steve itu lelaki kebanggaan Mama. Baiklah, ujar Mama penuh pengertian. Kalau begitu, kau tunggu saja di sana setidaknya sampai gerimis. Kemudian nada suara Mama berubah, terdengar memperingatkan. Ingat Samantha, jangan kemana-mana, mengerti? Siap bos, sahutku, sembari berjalan masuk kembali ke gedung fakultas. Langkahku terburu-buru saat melewati koridor menuju toilet. Ma, Sam tutup teleponnya ya. Mau ke toilet, sudah di ujung. Oke, nanti Mama telepon kau lagi. Iya. Kemudian aku menutup telepon dan berjalan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Langkahku memelan setelah sampai di depan toilet. Kenyataannya, toilet kampus kami memiliki fasilitas yang buruk. Agak bau, tidak ada lampu, dan penerangan hanya berasal dari cahaya matahari. Dan berhubung cuaca buruk, sekarang toilet tampak lebih gelap daripada biasanya. Aku yakin kalau malam toilet ini tak ada bedanya dengan sarang sarang GG, suram dan menyeramkan. Dengan satu tolakan tangan, pintu toilet pertama yang tidak tertutup rapat itu kubuka. Seketika aku terkesiap, membelalak, menyaksikan 2 orang yang kukenal baik sedang bermesraan. Steve dan Leona terkejut memandangku. Tidak, Steve, apa yang kamu lakukan? Aku mematung, belum mampu mencerna situasi yang terjadi di hadapanku. Waktu seolah membeku, darah di tubuhku seperti berhenti mengalir. Aku merasa jantung di dadaku tak memompa lagi. Beberapa saat aku hanya bisa terperangah. 2 menit. Oke. Benarkah di hadapanku sekarang adalah pacar dan sahabatku? Mereka selingkuh? Tidak mungkin. Aku menggeleng dan bersambung. Tidak Roma. Hentikan Ani. Sampai di situ ya guys. Di halaman 5. Belum di akhir sih, masih di awal-awal. Besok lagi ya kita sambung ya. Dah.